Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ad-darsus tsani fi sinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Ini pelajaran kedua membahas umur haid, masanya, artinya minimal, maksimal dan kebiasaan, wa alwanihi wa sifatihi, warna dan sifat-sifat darah haid. Fi hadha daras sanatahaddas. Kita akan membahas an sinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa hukmil kudra wa sufra, hukum cairan yang berwarna keruh, kudra itu keruh, wa sufra dan juga kuning gitu. Wa dam alladzi tarahul hamil, darah yang dilihat oleh wanita sedang hamil. Wanita hamil kok mengalami pendarahan, apa hukumnya? Wan naqa alladzi yatakhallal baina dima'il haid, suci yang menyela-nyelai atau memisah antara darah-darah haid. Kadang orang keluar darah haid itu nyambung terus, keluar darah, lewis mampet suci. Ada enggak? Keluar darah sehari, mampet sehari. Keluar darah 2 hari, mampet setengah hari. Ada yang begitu. Lah, hukum mampet-mampet itu, hukum apa? Ini akan kita bahas. Awalan sinul haid, usia minimal haid. Kesimpulannya, perempuan itu minimal keluar darah disebut haid, umurnya 9 tahun komariah. 9 tahun komariah, penanggalan itu ada komariah, ada syamsiyah. Syamsiyah itu yang dipakai penanggalan Masehi, mengikuti peredaran matahari. Selama 1 tahun itu jumlah harinya berapa? 365 hari. Kalau komariah itu 355 hari, ya hampir 355 hari. Itu mengikuti peredaran bulan. Nah, itu. Ini yang dipakai untuk kalender hijriyah. Nah, jadi minimal perempuan itu mengeluarkan darah dikatakan haid usianya 9 tahun. Apa harus pas persis? Enggak. Kurang sedikit enggak apa-apa. Itu. Jadi 9 tahun kurang sedikit enggak apa-apa. Berapa sedikit yang ditolerir? Pokok jangan sampai 16 hari. Kekurangannya jangan sampai 16 hari 16 malam. Jangan sampai 14 hari, enggak apa-apa. Umur 9, ulang tahun 9 tahun, ulang tahun ke-9, kurang 10 hari keluar darah haid. Umur 9 kurang 15 hari keluar darah haid. Umur 9 kurangnya 15 hari, 23 jam, 59 menit, 59 detik haid. Pokok tidak sampai 16 hari 16 malam, artinya 16 kali 24 jam ya. Pokok kekurangan 9 tahunnya tidak mencapai 16 kali 24 jam, 16 hari 16 malam, tidak apa-apa. Nah, 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik, tutup 16 kali 24 apa kurang? Kurang ya, maka sudah dikatakan haid. Kayak sama belanja dan Shopee 1 juta, harganya 1 juta, bayaran 999.000, itu 999.099. Dikirim mau enggak? Error sistemnya ya. Kurangi 1 detik saja, wis sudah tutup. Pokok kurangi tidak sampai 16 hari 16 malam, sudah bisa dikatakan haid. Apa sirnya 16? Apa kok 16? Kenapa 16? Buku 14, buku 17 yang pada ambil apa? Ulang tahun kemerdekaan ini. Kok 16 itu? Apa sirnya 16? Iya, 16 itu karena dikembalikan kepada minimal suci antara haid dengan haid kedua dan minimal haid. Minimal haid itu minimalnya haid, bagaimana nanti akan kita pelajari, sehari semalam. Minimal tuhur bainal haidatain itu 15 hari 15 malam, ditambah sama dengan 16. Jadi ini umur songo kurang sedikit mengeluarkan darah sudah dianggap haid. Yang penting kekurangannya tidak bisa ditempati oleh minimal haid, minimal suci. Minimal haid, minimal suci itu 16 hari 16 malam.
16 hari 16 malam dikurangi 1 detik ya tak situ 16 hari 16 malam jenenge 16 hari 16 malam kurang 1 detik. Paham ya? Makanya sudah bisa dikatakan haid. Kalau ada orang mengeluarkan darah umur songo kurang 20 dino OTW 9 tahun ini kurang apa? 20 hari kekurangannya 20 19 18 17 16 15. Jadi OTW 9 tahun. Sudah ya? Mendekati usia 9 tahun. Kurangi 20 hari. Di sini keluar darah. Kata mana? Kenapa? Kekurangannya terlalu banyak. Kalau yang mengeluarkan darah selama ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari keluar darah. Kata mana? Hah? Jadi umur 9 tahun kurang 20 hari sudah keluar darah. Terus hitungan mundur kurang 19, kurang 18, kurang 17, kurang 16, kurang 15 keluar darah selama 6 hari. Head apa enggak itu? Sebagian head, sebagian bukan. Yang sudah mencukupi umur, mencapai umurnya head. Yang belum mencapai umurnya bukan head. Ini sudah mencapai umur? Belum. Berarti bukan head. Ini sudah kan? 9 tahun kurang 15 tidak apa-apa, head sudah ya. Maka darah yang di hari ke-15 ini head. Yang di sini head apa enggak? 1 detik pertama bukan head karena belum umure. Untuk yang 23 jam dari di hari ke-16 ini 23 jam 59 menit 59 detiknya itu head. Berarti ini 1, 2, 3, 4 hari lebih 1 detik itu bukan head. Sehari atau 2 hari kurang 1 detik itu head. Paham ya? Kalau kasusnya seperti ini berarti 4 hari lebih 1 detik bukan head. 2 hari kurang 1 detik itu head. Karena belum yang 4 hari tadi karena belum mencapai umurnya. Paham ya? Ini kesimpulan nih. Sinul haid aqallu sinnin yumkinu ayatiya fihil haidu almar'ata ing wong wadon. Minimal haid itu bisa datang pada perempuan itu adalah tis'u sinin qamariyah takribiyah. 9 tahun qamariyah. Tadi kita sudah jelaskan apa maksud qamariyah, ada syamsiyah, ada qamariyah. Qamariyah ini artinya yang mengikuti perjalanan rembulan. Setahunnya itu 355 hari. Makanya umur sampean itu nanti lesi awal-awal pakai kalender hijriyah, pakai kalender masehi sama. Tapi kalau sudah mencapai umur 33 tahun akan beda 1 tahun. Kalau sampean pakai umur masehi mengikuti tanggal lahir masehi umur 33 tahun berarti hijriyahnya 34. Kalau secara masehi umur 66 tahun, secara masehi umur 66 tahun berarti wis mampu kubu. Paham ya? Nah, jadi kalau secara masehi wis umur 66 tahun, hijriahnya berapa? 68. Setiap 33 tahun sekali selisih 1 tahun. Jelas ya? Yang dipakai semua hukum syariat yang ono hubungannya ambek bulan tahun itu mesti berkaitan dengan kalender Qamariyah. Jelas ya? Pakai kalender Qamariyah. Takribiyah ini nggak harus persis. Ada takribiyah, kebalikannya tahdidiyah. Tahdidiyah itu harus persis. Ini enggak cukup takribiyah. Takribiyah itu kurang-kurang sedikit enggak apa-apa. Kekurangan maksimal yang ditolerir apa? Pokok enggak sampai 16 hari 16 malam. Sebagaimana tadi sudah terangkan. Wa qauluna takribiyah, apa maksud takribiyah? Ai annahu yughtafaru naqsu muddatin la tasawu haidun wa tuhran. Kekurangan yang tidak cukup ditempati haid dan suci, artinya minimal haid dan suci, minimal haid sehari semalam, minimal suci 15 hari 15 malam. Pokok kurangnya tidak sampai ini, itu tidak apa-apa, yuhtafar, makfu.
Berapa itu? Wahia makanat dunas sittata asyar yauman. Masa yang tidak cukup ditempati minimal haid dan suci, yaitu masa yang tidak mencapai 16 hari 16 malam. Amma idza kanat apa mudah iku tasau aqallu tuhrin wa haidin. Kalau kekurangan dari 9 tahun itu cukup ditempati oleh minimal suci dan haid, wahwa itu sittata asyara fa aksar, 16 hari 16 malam atau lebih. Maka fa innad dam alladzi ataha iwadon gitu. Maka darah yang datang pada dia qabla zamanil imkan damus istihadatin. Darah yang belum mencapai umurnya ini disebut dam istihadah. Sebagian kitab nyebutnya duduk istihadah itu dam fasar kodwai. Paham ya? Sampai jenengi beda tapi intinya hukumnya sama. Udah. Wali taudhi fi ma taqaddam. Dan guru bakal amsilah. Ini beberapa contoh. Misalun ra'at qabla bulughiha tis'asinina qamariyah. Itu. Ada perempuan sebelum mencapai umur 9 tahun qamariyah bi asrati ayam. Kurangi qoblanya itu berapa? Bi asrati ayam. Dengan kekurangan 10 hari. Haid apa enggak? Ra'at apa? Zaman yang detik. Paham ya? Maka hal hadza haidun. Pertanyaannya, sampai sudah bisa jawab. Apa jawabannya? Wal jawab na'am. Yu'addu haidon. Dianggap haid, tapi idza tawaffarat fihi syurut. Kalau memenuhi syarat-syarat apa nanti? Minimal haid itu harus mencapai 24 jam. Tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam dan seterusnya itu. Lek memenuhi syarat. Loh, ini kan durung songo, wa kaunuhu tawi anadam. Iku qabla tamamil tis'i la yadur. Kurang songo enggak masalah. Kenapa? Li'annal murada bitis isinin iku at-taqribiyatu. Karena yang dimaksud 9 itu takribiyah, la tahdidiyah, bukan hitungan pas. Harga alfa marod atau induk marod. Enggak. Ini harganya harga pasar. Iso dinyang jan, paham ya? Iso kurang tapi cok kakek. Paham ya? Bukan tahdidiyah. Tahdidiyah itu harga apa? Alfa marod, induk marod. Ya. Fayum tafari mala yasalu haidan wa tuhron. Maka maafu kekurangan yang tidak cukup ditempati haid dan suci. Wal asyaratu la tasalu haidan wa tuhron maklum. Li'anna aqallal haid yaumun wa laila, minimal haid sehari semalam. Wa aqallu tuhri 15 jelas. Contoh kedua. Misal ra'at qabla tamami tis'inin bi syahrin. Umur songo kurang sebulan. Dia ra'at apa? Daman ingeti. Selama berapa hari istamar qadam kan terus menerus qadam khamsata ayyam. Hal hadza yu'addu haidon. Umur songo kurang 30 hari. Keluar darah selama 5 hari. Berarti kurang 30, 29, 28, 27, 26 ya. Nah, jadi selama 5 hari. Umur songo sih kurang 30 hari. Keluar darah 5 hari. Haid apa enggak? Hah? Haid apa bukan? Semuanya. Semuanya bukan haid karena umurnya belum mencukupi. Wal jawab hal yu'addu haidan am la? Wal jawab annahu laisa bi haidin. Kenapa? Li annahu ata qabla sinil haid. Wa sinul haid huwa tisu sinin qamariyah takribiyah. Fa hadza damus ihadatin wal fasad. Sudah jelas. Tambihun. Minimal usia haid berapa tadi? 9. Tisu sinin qamariyah takribiyah. Maksimalnya tidak ada maksimal. Meskipun perempuan itu umur 120 tahun mengeluarkan darah memenuhi syarat haid, itu secara fikih. Lek cara kedokteran tidak mungkin sudah. Sakarepmu. Secara kedokteran itu bukan tidak mungkin. Kemungkinan besar lek wis mencapai usia menopause itu tidak bakalan haid. Kemungkinan besar. Berarti masih ada kemungkinan. La fikih ini mengcover segala kemungkinan. Jelas ya? Jadi pokok memenuhi syarat haid meskipun umur 100 lebih tetap dikatakan haid. Tambihun la akhira li sinil haid, tak ada akhir. Fa huwa mumkinun madamat sapa mar'atu iku hayatan dadi ulo. Selama perempuan itu hidup, selama perempuan itu hidup mungkin untuk haid umur berapapun. Cuma wa amma ghalibu sinnil ya'si, kebiasaan umur
Sinul ya'si ini usia menopause. Usia menopause itu usia yang biasanya perempuan tidak haid. Biasanya perempuan itu putus dari haidnya fahuwa snatani wasitu nasanah, 62 tahun secara fikih. Dan kedokteran tidak sampai. Kedokteran di antara di atas 40 itu sudah waktunya menopause. Dan secara fikih kebiasaan usia menopause putus dari haid. Menopause itu putus dari haid itu biasanya wong wedok umumnya 62 tahun. Sekarang diselingi. Tanian alamat buluh diselingi keluar dari pembahasan haid mimbabi asyik bisyik bilkar, karena ono singgungan nih ya disebut istitrad, jenenge istitrad nyusuli gunung. Tanda balik sampai sudah makruf di kitab Safina wis ono ya. Balik itu kalau laki-laki imma dengan keluarnya mani atau umur sempurna 15 tahun komaria. Ya, komaria tahdidiyah. Umur 15 tahun. Lah enggak tahu metu mani berarti 15 tahun baru balik. Kalau keluar mani walaupun belum 15 sudah dianggap balik. Tapi ono usia minimal. Usia minimal keluar mani itu berapa? 9 tahun. Komaria apa tahdidiyah ada khilaf nanti. Ini laki-laki. Lek perempuan cara baliknya ada 3. Imma 15 tahun sama dengan laki-laki. Kalau tidak pernah haid, tidak pernah keluar mani. Atau keluar mani sebelum 15 tahun. Asal sudah usia 9 tahun. Ketiga, haid. Ya, haid di usianya yaitu minimal 9 tahun. Ini juga menjadi tanda balik. Jelas ya? Hamil bukan tanda balik. Nifas bukan tanda balik. Artinya apa? Berarti hamil bukan tanda balik. Berarti baliknya harus mulai sabuni. Kenapa? Tidak mungkin hamil kalau tidak keluar mani. Paham ya? Karena anak itu gabungan antara mani laki-laki dan perempuan. Jadi hamil balik apa enggak? Mesti balik. Tapi bukan hamilnya tanda balik, keluar maninya ya. Berarti baliknya sudah jauh-jauh sebelumnya. Tidak bakalan hamil kalau tidak keluar. Begitu juga nifas tidak mungkin kalau tidak melahirkan. Tanian alamatul bulugh. Yuqsadu bil bulugh, yang dimaksud bulugh itu apa sih? Asin allati idza balagha as-sabi, umur yang jika anak kecil sampai umur itu dzakaran aw unsa, maka asbaha maqada di sapa-sabi iku ahlan li taujihil khitabi, maring dan depakene khitab itu kalamullah, perintah larangan dari Allah ilahi maring sabi. Dawuhne Allah khitab itu ya. Khitab itu apa? Usul kalamu an-nafsi al-azali. Itu namanya kitabullah. Ilahi maring sabi bitakalifi kelawan pira-pira peperden asyariyati kang syarat min salati wa shaumi wa hajji wa ghairihi. Jadi usia balik itu adalah usia yang ketika seorang anak mencapai usia itu, maka sudah saatnya menerima perintah dan larangan Allah, menerima takalif. Wayahe dikhitopi Allah, menjadi sasaran dawuhne Allah. Dawuh sing isinya takalif. Takalif jamaknya taklif. Apa taklif? Usul ini. Taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah. Ya, ilzamu ma fihi kulfah. Ini taklif itu perintah dan larangan. Perintah yang wajib, yang sunnah, larangan yang haram, makruh, khilaful aula. Itu jenenge taklif. Jadi artinya anak yang sudah balik itu artinya anak yang sudah saatnya menerima perintah dan larangan, berlaku hukum halal, haram, wajib, makruh, sunnah dan seterusnya. Jelas ya? Gitu. Wa yuraful bulughu bi umurin. Tanda balik itu pertama, khuruju damil haid. Ini binisbah linsa khusus perempuan. Tapi litis isinin pamaria takribiyah wa qataqadamar hadis Musmari. Nomor 2, khurujul mani binisbati lidzakari wal unsa, keluar mani bagi laki dan perempuan. Lu perempuan keluar mani tak? Ada keluar mani, anak itu apa tadi? Anak itu gabungan antara mani laki-laki dan perempuan. Cuman memang biasanya maninya perempuan itu kalau keluar itu jarang, tidak seperti laki-laki tampak ke zahir itu enggak. Lek perempuan itu sulit untuk tampak ke zahir. Tapi istilah keluar mani dalam perempuan, untuk perempuan itu ada keluar cairan tertentu. Paham ya? Itu ada. Ada dokter Habib Dokter Ali Akbar.
Dr. Ali Albar ini alim, dokter, orang Saudi. Dr. Ali Albar, banyak karangan-karangan beliau biasanya perpaduan antara ilmu syariah ambil ilmu kedokteran. Bagus sekali, tapi ya bahasanya rada korek. Jadi ya perlu akhir buka kamus dan tak terbiasa. Tapi enggak sulit. Jadi banyak karangan-karangan beliau. Di antara karangan beliau yang bagus sekali itu adalah Khalqul Insan Bainat Tibbi wal Quran. Proses penciptaan manusia antara kedokteran, ilmu kedokteran dan informasi yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana penjelasan Al-Quran itu melampaui ilmu kedokteran hatta yang modern. Jadi tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Di situ juga dibahas ada iskal mulai biyen tidak tahu nyambung. Arek pondok, orang pesantren dengan dokter tidak tahu nyambung. Di pesantren kita kan diajari bayi itu penciptaannya asalnya 40 mani, 40 hari mani, 40 hari berubah jadi segumpal darah, 40 hari jadi segumpal daging, kemudian ditiup roh. Itulah sangat ngomong nang dokter nanya bublas. Oh, wah. Wah, ono dia mau kedokteran begitu. Tidak ada begitu. Berarti hadisnya salah, hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, ya apa? Hadis itu dibahas panjang lebar oleh beliau. Jadi intinya bukan hadis yang salah, cuma banyak dari kita selama ini salah memahami maksud hadis. Tutup hadis yang salah. Hadisnya memang benar di kitab itu dibahas. Dengan jawaban itu, dan beliau bukan pemahaman pribadi, itu nukil dari ulama salaf. Nukil dari ulama salaf, tapi nggak pati masyhur. Nah, ketika bahas sains, bahas ilmu pengetahuan, itu kadang-kadang pendapat jumhur mutaqaddimin itu justru sing gak tepat. Sing tepat pendapat sing dianggap lemah zaman itu. Banyak kayak gitu itu. Sampai baca kitab itu akan menemukan beberapa. Di antaranya bumi bulat atau datar. Jumhurul mutaqaddimin tidak semuanya mengatakan bumi itu datar. Ya. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dari mulai biyen Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bumi itu bulat. Dan sekarang ilmu pengetahuan kebanyakan meyakini apa bumi itu bulat loh, bumi oval, bukan datar. Jadi kadang-kadang pendapat jumhur dalam ilmu pengetahuan itu kadang-kadang justru sekarang terbukti salah. Itu masalah. Ya, kalau kaitannya hukum. Paham ya? Kalau hubungannya ambil hukum. Udah. Keluar mani. Jadi kalau kepingin informasi lebih lanjut baca kitab itu dari banyak PDF-nya di internet. Khalqul Insan Bainat Tibbi wal Quran karangan Dr. Habib Ali Albar. Dr. Habib Ali Albar. Dr. Habib mau Habib dokter. Salah. Yang jelas mulai dulu dari dokter wis Habib. Dokter itu anyaran. Berarti Habib dokter ya. Khurujul mani bin nisbah lidzakar al-utsal itu sisinin. Qamariyah takribiyah sama. Keluar mani itu minimal usianya adalah 9 tahun. Takribiyah apa tahdidiyah? Takribiyah juga sama seperti haid. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kekurangannya dibalarin sama ini tadi. Pokok tidak sampai 16 hari 16 malam. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa tahdidiyah dalam bila Imam Rawi tidak 9 tahun persis. 9 tahun kurang saja keluar cairan yang sifat-sifatnya seperti mani belum balik. Tidak dianggap balik. Jadi harus 9 tahun persis. Itu menurut Imam Rawi itu keluarnya mani. Yang ketiga, istiqmalu khamsa asyrata sanatan qamariyatin tahdidiyatin. Di dalamnya sul masabah mulai atau haid atau keluar mani, maka baliknya nunggu 15 tahun persis. Kurang sak menit durung balik. Salisan, muddatul haid. Masa haid ada minimal, maksimal kebiasaan. Minimal haid 24 jam, baik nyambung terus atau putus-putus. Sehari keluar 2 jam. Sehari berikutnya keluar 5 jam. Sehari kemudian keluar 7 jam. Tidak apa-apa. Jadi 24 jam ini boleh nyambung keluar terus atau putus-putus. Yang penting totalnya mencapai 24 jam. Dan dengan catatan putus-putus digabung untuk 24 jam ini di dalam lingkup waktu 15 hari 15 malam. Lek terkumpul 24 jam dalam jangka waktu 17 hari, tidak haid. Jadi harus
24 jam ini terkumpul dari masa maksimal 15 hari 15 malam. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Kebiasaan haid umumnya wanita haid itu antara 6 atau 7 hari. Kebanyakannya seperti itu. Lil haidi muddatun dunya minimal, wa muddatun quswa maksimal, wa muddah ghalibah, wa huwa ma yu'abbaru anhu. Ini bahasa salafi, aqallul haid wa ghalibihi wa aksarihi. Minimal sehari semalam, maksimal 15 hari 15 malam, ghalibnya 6 atau 7 hari. Lah 5 hari haid apa enggak? Jelas kayaknya. Sebagian orang enggak ini efektif minimal 24 jam. Maksimal 15 hari 15 malam. Biasa 6-7 hari, enggak ono haid 5 hari. Jadi nggak harus itu. Pokok ndak kurang dari minimal, ndak lebih dari maksimal. Sudah haid mau 9 hari, 11 hari, 12 hari. Pertama al-muddatud dunya. Apa muddatul haid? Dia yaumun wa lailah. Ai qadru arba'in wa 20 sa'ah. Seukuran 24 jam. Wa dhabituhu dhabit untuk dikatakan keluar haid. Ngitungnya mulai kapan ini? Mulai darah zahir. Lah enggak zahir enggak perlu. Paham ya? Jadi pertama kali perempuan itu melihat darah, ya sejak itu dihitung. Loh ini kemungkinan dari tadi, kemungkinan ya enggak. Paham ya? Gitu. Misal ada perempuan tidur, sebelum tidur suci, bangun tidur sudah keluar darah, yang hitungnya sejak dia melihat darah itu. Loh enggak, ini kayaknya dari tadi mulai jam itu. Enggak bisa kan? Sudah. Kita kembalikan kepada kaidah fikih al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrab zaman. Tadi apa no kawaid itu? Ada kaidah minimal kaidah ya apalno. Untuk ngingat-ngingat furu. Paham ya? Furu'nya sampai enggak hafal enggak apa-apa. Yang penting kaidahnya itu belajar kaidah fikih itu. Yang paling penting apalno kaidahnya sama maksudnya, paham ya? Habis itu furu-furunya nanti eling dewi. Itu pentingnya kaidah itu mempermudah sampai ngingat-ngingat furu. Harus hafal kaidahnya itu ya. Hafal Al-Fatihah. Kaidah yang di kitab apa? Faraidul Bahiyah yang saya pelajari itu harus hafal itu. Kaidah kuliah 5, kaidah aghlabiyah 20, 40. 40, kemudian kaidah mukhtalafiyah 20. Hafalno kayak Fatihah itu. Paham ya? Harus itu. Ikut minimal itu. Soalnya kaidah tidak terbatas pada itu, banyak. Cuma ini kaidah yang paling umum sering digunakan oleh fuqaha itu. Kudu hafal kayak Fatihah. 65 kaidah itu. Paham ya? Al-aslu fi kulli hadis takdiruhu bi aqrab zaman. Setiap kejadian itu, kejadian yang baru datang, itu kita kembalikan masanya sejak kapan? Masa terdekat. Ada orang sebelum tidur suci, bangun tidur jam 3 malam ngelihat darah. Ini imam memang keluarnya jam 3 itu, ada kemudian jam 2, ada kemudian jam 1, tidak jelas. Ya udah kembalikan ke masa terdekat. Kelihatan kapan? Jam 3 udah ini. Tidak perlu buat. Paham ya? Kalau nggak gitu buat. Jadi, itu. Jadi ngitungnya itu sejak melihat darah. Wa dhabiruhu ayat haradam ala dhahiril farji. Dobit orang itu dikatakan haid, darahnya sudah berada di luar farji, luar kemaluan. Ukurannya bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwasatan. Sekiranya jika ada qutnah itu kapas atau kapuk atau tisu terserah ya, aslinya ya kapas. Sekiranya jika kapas dimasukkan ke dalam kemaluan akan keluar bercak, akan ada bercak darah dengan salah satu warna yang 5 itu, hitam, merah kekuningan, kuning, keruh. Nah itu. Bapak sekiranya kapas itu dimasukkan kok ada bercak, ya berarti dihukumi haid. Enggak kudu ngecek perempuan itu. Iki wis saya haid biasa tanggal segini ini sudah waktunya haid. Enggak ketok gede enggak usah. Enggak harus ngecek. Ngelihat darah ya berarti saat itu berlaku hukum haid. Tak cek kan enggak usah, enggak ada kewajiban. Paham ya? Tapi dia tetap ngecek, kemudian kok keluar ada bercak, sudah berlaku hukum haid sejak itu. Saya juga ngecek, paham? Khususnya di bulan Ramadan begini, mepet-mepet buka, tidak usah ngecek-ngecekan. Jam 5 sore ngecek loh, kok ada bercak, batal puasa dia.
Sudah ngecek. Paham ya? Enggak usah dicek. Iki jam 5 biasanya keluar haid ini biasanya jam 5 sore. Udah pokok ndak ketok ndak usah dicek. Entah nono maghrib ya kan. Maghrib sampai cek pokok ada darah wis maghrib. Bisa jadi dari jam 5 karena kebiasaannya jam 5. Ya kok bisa iki kok. Al-aslu fi kulli hadis takdiruhu bi aqrab sama. Ya enggak usah ribet, Islam itu enggak ribet. Jelas ya? Nah, begitu. Enggak usah cek pokok ketok darah wis berlaku hukum haid. Iki biasa metu, tak cek enggak usah. Enggak ada kewajiban. Jelas ya? Tapi nek cek ada bercak, maka berlaku hukum haid. Jadi berlakunya sejak melihat darah. Wahadal aqal lahu suratan. Minimal haid 24 itu ada dua contoh. 5 nyambung terus 24 jam. Mulai kemarin malam keluar jam 8 malam. Sampai saiki wis jam 9:30 misalnya. Oh, sudah mencapai 24 jam. Ini contoh minimal. Atau putus-putus. Keluarnya sejak 1 Ramadan. Sekarang 10 Ramadan. Sejak 1 Ramadan 1 Ramadan keluar 5 jam. Kemudian 2, 3, 4 Ramadan putus, tidak ada darah. 5 Ramadan keluar 10 jam, sudah 15 jam ya. Itu. Kemudian putus lagi 9 Ramadan keluar 9 jam. 15 tambah 9 berapa? 24 jam. Baru mampet. Ya sudah mencapai batas minimal. Itu juga contoh minimal. Al-ula. Jadi ada 2 surah minimal hadis. Antara dama muttasilan nyambung terus miqdar arba'in wa isrina sa'ah. Asaniyah antara dama mufarraqon putus-putus. Fatara sa'atan nakoan, dia melihat 1 jam bersih. Wa sa'atan daman, 1 dam darah. Walakin majmu'us sa'at arbaun wa isruna sa'at. Tapi kalau di total jam keluar darahnya itu mencapai 24, tapi dengan catatan fi dhimni khamsata asyara yauman, harus berada di dalam 15 hari 15 malam, tidak boleh lebih. Ya apa ini? Fa yu'addu kulluhu haidon kama sayatil haditsu anhu insyaallah. Al-muddatul quswa, masa maksimal. Wa hiya aksarul haid, fa aksaru khamsata asyara yauman bila yaliha, jelas. Al-muddatul ghalibah, kebiasaan. Wa ya ghalibu muddatil haid indan nisa 6 ayam atau 7 ayam, 6 atau 7 hari. Dalil penghitungan ini minimal 24 jam, maksimal 15 hari 15 malam. Ini dari mana? Ini penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, istiqra. Istilahnya istiqra. Loh, di mantek itu jari ini istiqra itu harus istiqra tam. Artinya semua afrod itu diteliti ya. Apa Imam Syafi'i meneliti semua wanita? Wanita di zamannya itu pun sebagian kecil, tidak seluruh wanita yang ada di zamannya. Terus bukankah di mantek istiqra itu bisa dipakai kalau istiqra tam? Ini istiqra nakis, bahkan nakisun nakis, ya. Nah, itu istiqra mantek itu untuk mencapai yakin. Sekali lagi semalam sudah dijelaskan, fikih itu tidak butuh yakin. Fikih itu apa? Dzon. Nah, maka kalau hanya untuk mencapai dzon, tidak harus istiqra tam. Pokok melakukan survei kepada beberapa sampel, kepada beberapa contoh ya, beberapa wanita yang kira-kira sudah wanita dari berbagai kabilah, wanita dari berbagai daerah, dari berbagai usia. Diambil beberapa contoh perempuan yang usianya di bawah 20 tahun. Yang usianya antara 20 sampai 40, yang di atas 40, yang hidup di daerah panas, yang hidup di daerah dingin, yang hidup daerah yang makanannya itu nasi, daerah yang makanannya roti. Cukup sudah diambil beberapa contoh, sudah bisa diambil semua. Kayak kuwi kon lho. Bu curang bunda wallah alam, paham ya? Kayak kuwi kon itu kan ngambil beberapa contoh orang kan. Toko kampung sana diambil beberapa orang sampai milih sopo disimpulno. Oh berarti kampung ini ditakoni dari kampung ini ono sing tanya wong santri, wong tani, pedagang, tukang mebel, beberapa ya usia muda, kemudian usia rodok usia sepuh, diambil beberapa contoh. Oh kok 70% milih calon A. Oh berarti iki kesimpulannya sak kampung 70% A iki.
Biasa kayak gitu. Lah itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mulai biar melakukan apa? Metode itu. Paham ya? Untuk menyimpulkan haid itu segini. Jelas ya? Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, jadi istiqra'nya fuqaha itu yang penting menghasilkan don. Ndak podo ambek mantek. Ndak podo. Itu memang istiqra' untuk mencapai yakin. Lah di akidah kudu ngono. Untuk mencapai yakin. Fikih ndak yakin. Fikih itu don. Paham ya? Fikih itu don. Istilahnya istiqra' ghalabatid don. Dibahas oleh Imam Al-Attar di hasyiyahnya ala Syarhil Mahalli ala Jamil Jawami. Gitu. Jadi istiqra' yang dimaksud fuqaha itu istiqra' ghalabatid don. Hanya untuk menghasilkan don saja. Tidak harus semua yang diteliti. Wa dalil ala hadhi taqadir. Ukuran-ukuran ini dalilnya apa? Huwa istiqra'ul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksudnya istiqra' ini apa? Penelitian. Ai tatabbu'ul hawadits wal wujud. Penelitian terhadap kejadian-kejadian dan keberadaan apa yang ada yang terjadi. Waqat wajada Imam Syafi'i waqa'i'a asbataha, dan Imam Syafi'i telah menemukan kejadian-kejadian yang membuktikan ini, kayak minimal hamil, maksimal hamil, kebiasaan hamil, itu juga sama Imam Syafi'i berdasar istiqra'. Fa idza arafta ma taqaddam fa idza ra'at al mar'atu daman aqal min hadil muddah. Jadi kalau ada perempuan rutin pendarahannya tidak cocok ambil ukuran yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ono perempuan misalnya rutin mulai dulu umur 15 tahun sampai sekarang usia 40 tahun, setiap bulan selalu mengeluarkan darah hanya 20 jam. Memenuhi syarat haid apa enggak? Enggak. Maka apakah perempuan ini tahu haid? Enggak, walaupun rutin. Dan dibawa ke dokter, periksa nang dokter, memang darahnya ini darah haid. Darahnya itu darah haid kata dokter. Tetap secara fikih berarti dia tidak tahu haid. Rutin setiap bulan mengeluarkan darah hanya 20 jam. Bertahun-tahun kayak gitu. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Berarti perempuan ini syadz. Ya, perempuan ini syadz. Tidak podo ambil liyane. Berarti tidak duwe haid. Secara fikih tidak duwe haid. Jelas ya? Nah, begitu. Di kaidah fikih ya dibahas ini. Ketika terjadi ta'arud antara huruf am dan huruf khas. Huruf am dengan huruf khas. Kalau yang dimenangkan yang mana? Kalau huruf khasnya itu mahsur, maka menang huruf am. Memang siji loro. Kalau huruf khasnya itu ghairu mahsur, maka menang huruf khas untuk khusus daerah itu. Jelas ya? Nah, begitu. Di kaidah fikih wis mari kan? Hah? Iya dah. Ono dah. Kok ya ono kayaknya. Ada di kaidah yang sampai pelajari ya. Jadi huruf am dan huruf khas kalau ta'arud menangkan mana? Kalau huruf khasnya maksur hanya berlaku 1, 2, 3 orang, adat maksur, huruf maksur terus mari dibahas ya. Nah itu. Kalau maksur tidak dianggap huruf khas ini. Dikembalikan ke huruf am. Tapi kalau huruf khas ini ghairu maksur, banyak yang mengalami hal itu, maka untuk daerah itu pakai huruf khas. Jelas ya? Nah, seperti itu. Fa idza arafta ma taqaddam fa idza ra'atil mar'atu daman aqal min hadil muddah. Jadi kalau ada perempuan melihat darah kurang dari masa yang disebutkan tadi itu, tidak sampai sehari malam, maka fa innahu yu'addu dama fasadin wa sihadah. Berarti dam fasad. Wa idza ra'atil mar'atu ad-dama ba'da muddati aksaril haid, ai aksar min 15 yauman bilayaliha. Kalau ada perempuan rutin setiap bulan itu haidnya 20 dino. Ya apa ini? Maka uktubirat hadhil mar'atu mustahadatan. Berarti perempuan ini mustahadah. Mustahadah itu bukan berarti ada darah istihadah. Ketika dikatakan mustahadah, berarti dari 20 hari itu ada sebagiannya haid, ada sebagiannya istihadah. Mana yang haid, mana yang istihadah, nanti ada ada 7 gambaran mustahadah. Nanti ada 7 gambaran. Paham ya? Jadi ketika dikatakan oh fahiyah mustahadah, dia mustahadah artinya dia terkena istihadah. Artinya bukan semua darahnya istihadah, sebagian istihadah, sebagian haid. Untuk berat hadil mar'atu, jadi setiap bulan selalu rutin mengeluarkan darah 20 hari. Maka untuk berat hadil mar'atu mustahadatan ikhtalata tuhruha bil haid, campur antara suci dan haidnya campur. Suci artinya istihadahnya itu.
sehingga faturaddu ila ihda suwaril mustahadah as-sab'i, maka dikembalikan pada salah satu 7 gambaran mustahadah allati sayati al-haditsu, pembahasan anha fi darsis sabi' min hadis anil mustahadah. Nanti ada di bab 7 pembahasannya. Jelas? Ini bab apa? Rabi'an sifatu damil haid. Sifat darah haid itu dari 3 sisi. Ada dari sisi warna, ada dari sisi bau, ada dari sisi kental dan encer. Kalau dari sisi warna, darah haid itu ada 5. Yang urutannya sesuai kekuatan, sesuai yang saya sebutkan. Pertama aswad, merah kehitaman, atau merah tapi ada bintik-bintik hitam, atau merah tapi ada garis hitam. Itu maksudnya hitam. Hitam itu berarti itu kayak kulit sampean ngono ndak, paham ya? Darahnya merah tapi ada bintik-bintik hitam, atau merah ada garis hitam. Ini hukum aswad. Jelas? Aswad. Kedua ahmar, merah. Merah juga sama, nggak harus merah, 5 merah total, memang kayak umumnya darah itu. Atau kuning misalnya tapi ada garis-garis merah, ya berarti hukum merah itu, paham ya? Jadi hitam, aswad, merah. Ketiga askor. Askor ini ya si ruwet mulai biar ngerti ini si tepak opo. Ada yang mengartikan merah kekuningan, itu merah kekuningan. Apa merah kekuningan? Oranye, tak pernah ada darah. Kamu nama itu ada nggak? Karena oranye itu. Oh kuning warna abang tadi sudah juga ya. Jadi kalau darah itu kuning tapi ada bintik-bintik merah atau garis merah, hukum merah bukan askor. Hukum merah. Ada yang mengartikan askor itu coklat, bukan keruh. Beda antara keruh dengan coklat. Jelas kan? Lek keruh itu ya budak. Lek coklat kayak Milo. Tapi Milo udah pakaian banyu. Bukan banyu jadi keruh. Milo taburan airnya sesuai dengan panduannya. Itu tadinya coklat. Ini pakaian banyu ya keruh akhirnya. Tak boleh berlaku fahis. Jadi si Mahmud telat yang kena kayak budu kan ya. Yang Milo pakaian banyu ya. Bisa dipoto tuh ya. Tak boleh tidak fahis. Nah ini ketiga askor, keempat asfar kuning, kelima agar keruh. Ini warna darah haid. Jadi aku butuh apa? 5 itu. Kemudian ini urutannya. Tulis saya. Kemudian sifatnya haid ada muntin, ada bairu muntin. Ini dari sisi bau. Muntin baunya menyengat, ambune nemen menyengat. Ada yang biasa-biasa saja kayak ambune getih biasa. Ada yang muntin. Ada kemudian dari sisi kental dan encer. Apa? Sahin ini kental. Ada rokik, encer. Sifat darah haid itu dari 3 sisi. Ada dari sisi warna, dari sisi bau, dari sisi kekentalan. Darah dari sisi warna kekuatannya ini asfar paling kuat, kedua ahmar, ketiga askor, keempat asfar, kelima agar. Kemudian dari sisi bau, baunya yang nemen itu berarti dianggap lebih kuat dibanding yang baunya biasa-biasa saja. Kemudian dari sisi kekentalan dan encer, kalau kental itu berarti kuat, kalau encer berarti lemah. Nanti kita perlu memahami ada darah kuat, ada darah lemah ketika terjadi istihadah. Nah, nggak terjadi istihadah nggak perlu ini, paham ya? Ketika nggak terjadi istihadah, jadi ada orang keluar darah 10 hari, bendino ganti-ganti. Pertama aswad muntin sakin, hari kedua aswad muntin rokik. Hari ketiga ahmar, hari ketiga askor, hari keempat asfar, hari kelima akdar. Baru balik mana? Selama 10 hari, paham ya? Tidak perlu membedakan mana yang kuat, mana yang lemah. Tidak mencapai batas maksimal, diperlukan mengetahui sifat darah mana yang kuat, yang lemah ketika terjadi
istihadhah. Karena sebagian tafsirnya nanti dalam bab istihadhah itu adalah darah yang kuat dianggap haid, yang lemah dianggap istihadhah. Sebagian tafsirnya. Nanti sebagian tafsirnya begitu nanti. Insya Allah mungkin besok kita baru masuk ke pembahasan itu atau lusa. Jelas ya? Darah itu yang paling kuat, yang mengumpulkan 3 sifat kuat. 3 sifat itu apa? Aswad, muntin, sahih. Ini darah paling kuat, tak terkalahkan dari oleh yang lain. Darah yang paling kuat itu warnanya hitam, kemudian baunya sangat dan kental. Itu paling kuat. Jadi yang paling kuat itu yang mengumpulkan 3 sifat kuat. Kemudian yang kedua yang mengumpulkan 2 sifat kuat. Yang ketiga yang hanya mengumpulkan 1 sifat kuat. Aswad ini mesti kuat ya. Muntin mesti kuat. Sakin mesti kuat. Ghairu muntin mesti lemah. Rasyid mesti lemah. Ahmar kuat apa lemah? Relatif, tergantung musuhnya. Kalau ahmar dibanding aswad, dia lemah. Tapi kalau dibanding askor dan ke bawah, ya kuat. Askor begitu juga. Kalau melihat ke atas dia lemah, kalau melihat ke bawah dia kuat. Asfar kalau melihat ke atas lemah, kalau melihat ke bawah kuat. Akdar mesti lemah. Sehingga leono darah yang satu ada darah, yang satu ahmar, muntin, sahih. Yang kedua aswad, ghairu muntin, terus raqib. Yang kuat yang mana ini? Yang nomor 1 kan nomor 2? Yang kuat ini yang mana? Ada 2 darah. Ini keluarnya 10 hari. Ini keluarnya 10 hari. Yang kuat yang mana? 1. Yang ahmar apa yang aswad? Ahmar. Ahmar apa aswad kuatan nih? Kok ahmar katanya yang kuat? Jadi nggak hanya melihat warna. Ahmar aswad menang mana? 1-0. Muntin baru muntin. Mana yang kuat? 1-1. Sahih roti mana yang kuat? Ini 2. Skornya 2, ini skornya 1. Yang kuat yang ahmar. Jelas ya? Tapi kalau tak ganti, ini yang kuat yang mana? Yang kuat yang mana? Ya sama ngitungnya kayak tadi, pakai skor ya. Ahmar aswad. Ini punya dapat nilai ya. Muntin lalu muntin, mana yang dapat nilai? Yang atas. Sakin sama sakin, mana yang kuat? Tidak ada. Ya. Tidak ada skornya ini ya. Seim, berarti skornya 1-1 ya. Jadi sama-sama punya 2 unsur kekuatan. Ini aswad anti sakine sisi kekuatannya. Ini muntin dengan sakin 2. Kalau kayak gini jenenge seimbang. Paham ya? Seimbang. Kalau seimbang nanti yang dianggap kuat yang keluar duluan. Jelas ya? Jadi kalau skornya lebih banyak dia kuat. Mau di depan, di tengah, di belakang. Skornya lebih banyak dia yang kuat. Jelas? Walaupun dia di depan, di tengah, di belakang. Kalau skornya sama, maka ada sebab lain yang menyebabkan kuat apa? Keluar dulu. Yang keluar duluan itu yang kuat. Ketika skornya sama. Nah, kayak ini 10 hari ahmar muntin sakin, 10 hari aswad ghairu muntin sakin, seimbang. Maka mana yang head? Ya, tergantung yang keluar yang mana dulu. Oh yang keluar ahmar dulu, berarti ini yang kuat. Oh yang keluar aswad dulu, maka ini yang kuat. Jadi ini gambar global aja, sampean mungkin bingung, tidak masalah. Nanti ketika bab istihadhah akan banyak diberi contoh-contoh kayak gini. Jadi sementara di awal-awal aku terus ngomong, jarang buat contoh di papan karena memang sih gampang-gampang. Nanti kalau sudah masuk bab istihadhah akan lebih banyak ngasih PR-PR kayak gitu itu ya.
Rabi'an sifatu damil haid. Ini sudah. Wis mari keterangan kari maca tok. Damul haid ya'ti bi iddati sifat. Darah haid itu memiliki beberapa sifat. Satu asawat wal humrah wasyukra wasufra wal kudrah. Apa itu kudrah? Wahia ma bainal asfar wal abyad, antara kuning dan putih. Itu kudrah, artinya keruh itu. Waqad yakunu damu sakhinan. Kadang darah itu sakhin. Apa sakhin? Kental. Waqad yakunu natinan, mambu, baunya menyengat, basin gitu. Kadang enggak. Idza arafta ma taqaddam, jika sampean sudah tahu fa'lam annal asah min aqwali a'immatina syafi'iyah. Pendapat yang kuat annal kudra was sufra haidun. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, asfar akbar ini juga haid. Kenapa? Ini qaul asah. Muqabil asah enggak? Menurut qaul muqabil asah, asfar akbar ini enggak haid. Jadi kalau ada perempuan melihat cairan dari kemaluan warnanya asfar atau akbar, bukan haid. Muqabilul asah. Yang asah haid. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Bukhari dalilnya 5 rawal Bukhari radhiyallahu anhu annan nisaa kunna yab'asna lis-sayyidati Aisyah. Perempuan-perempuan dulu itu mengirimkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bidurjah. Durjah itu apa? Semacam kapas untuk menyumbat kemaluan. Jadi perempuan, saiki pembalut ya. Zaman dulu tidak ada pembalut. Jadi perempuan itu ngambil kapas atau kain atau apalah, itu dimasukkan ke kemaluannya agar darahnya tidak terlalu mengalir keluar. Nah, terserap di situ. Dan zaman sekarang pembalut lah. Ini perempuan-perempuan sahabat itu dulu mengirimkan kapas yang dibuat menyumbat kemaluan itu kepada Sayyidah Aisyah. Nah, kapas gabungan dari kasaf atau apa saja, pokoknya alat untuk menyumbat kemaluan. Fiha, di dalam durja itu ada kursuf. Kursuf itu ya kapas. Durja itu gabungan ya. Jadi alat untuk menutup kemaluan, mungkin kapas diwadahi kain. Nah, ya. Nah, di dalam kain tadi itu ada kapas. Fihi sufra. Di kapas itu ternyata ada bercak kuning. Perempuan itu bawa itu, saya nopo. Tidak malu demi nanya hukum ya. Dia cairan dari kemaluannya. Jadi perempuan-perempuan sahabat itu tidak malu demi ilmu. Jadi ya itu. Jadi alat untuk jadi kalau saya bawa pembalut ya atau bawa kapas dimasukkan kepada kemaluan, lu kono bercak kuning, dibawa orang saya ini tidak. Tidak apa-apa untuk ilmu ya, untuk ilmu fihi sufra. Fatakul, jawaban Sayyidah Aisyah, dan ini jawaban seperti ini tidak mungkin dari ijtihad. Ini pasti beliau mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah jawabin, la ta'jalna, ojo kesusu. Kesusu? Tak apa ojo kesusu lah. Ojo kesusu kosong. Ojo kesusu dia nih lah ya. Ojo kesusu sih. La ta'jal, ojo kesusu, sabar ya. Hatta tabayna, sampai kalian melihat al-qassah al-baydha, sampai sampean melihat al-qassah al-baydha. Al-qassah itu di situ an-nurah. Nurah itu gamping. Sampai kalian melihat kapur yang putih. Ini kinayah. Maksudnya apa? Di sarahnya itu takleknya itu ay hatta takhrujal husna baydha naqiyah la yukhalituha sufrah. Artinya jangan terburu-buru untuk sholat, untuk bersenang-senang dengan suami, untuk puasa, sampai kalian melihat kapas yang dimasukkan ke kemaluan itu tidak ada bercak kuning atau coklat. Ini menunjukkan apa? Berarti lek kuning itu berarti masih haid. Jelas ya? Ini dalilnya qaul muhtamad. Jelas? Terakhir khamisan. Adam gampang ini. Adam alati tarahul hamil. Darah yang dilihat oleh wanita hamil. Wanita hamil kok mengalami pendarahan, mazhab Syafi'i haid. Pokok mencapai apa? Minimal haid dan tidak melebihi batas maksimal. Itu mazhab Syafi'i, dan secara kedokteran pun mungkin. Tapi jarang sekali. Jadi kedokteran itu tidak menafikan. Cuman mengatakan jarang sekali ada perempuan hamil tetap haid itu. Kenapa? Darah haid itu menjadi makanan bayi. Masuk lewat ari-ari. Nah, itu
apa? Nah, jadi makanan nutrisi dari ibu itu diserap oleh bayi lewat ari. Sisanya numpuk jadi darah sampai akan jadi nifas. Metu selama 2 bulan biasanya. Jelas ya? Nah, begitu. Jadi jarang sekali ada perempuan hamil itu haid, tapi mungkin kata dokter, sebagian dokter mengatakan masih mungkin. Dan itu yang dikatakan mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan dokter. Kok Imam Syafi'i tidak ngerti ilmu kedokteran ini? Kata siapa? Dokter ngomong kok. Dokter zaman sekarang. Imam Syafi'i sama, bukan berarti Imam Syafi'i itu mengatakan perempuan hamil itu juga biasa haid. Enggak, beliau ngomong kayak gitu. Perempuan hamil itu kata Imam Syafi'i biasa tidak haid. Lem lihat darah, yo haid pokok memenuhi syarat. Tidak bertentangan dengan kedokteran. Sebagian madhab, kalau nggak salah madhab Imam Ahmad bin Hambal, nggak, wanita hamil nggak bisa haid. Jadi kalau melihat darah bukan haid. Itu sebagian madhab Imam Syafi'i enggak. Selama melihat darah memenuhi syarat haid ya sudah haid. Idza ra'atil hamil daman yasluhu ayyakuna haidon. Kalau ada perempuan hamil melihat darah yang mungkin untuk jadi haid. Kenapa kok mungkin? Bi an balagha yauman wa lailah, mencapai 24 jam. Fal adhar min aqwali Imam Asy-Syafi'i, menurut qaul adhar min aqwali Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun. Kenapa? Li umumil adillah fi i'tibarihi dam haidin. Dalil am kok. Apa contoh dalil am? Ka qoulihi ta'ala kul huwa adza. Ditanyakan yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau, kepadamu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Apa itu? Kul huwa adza. Udah adza. Ai mahallu adza. Itu. Adza. Apakah dikatakan ini dalilnya ini dikatakan adza apa khusus bagi yang enggak hamil? Tidak ada. Umum. Itu kemudian inna damal haidi. Hadis inna damal haidi aswadu yuraf. Darah haid, damal haid. Damal haid. Aswad yuraf. Jadi dalil-dalilnya tidak ada dari Quran atau hadis yang mengqayyidi khusus bagi wanita yang tidak hamil, enggak ada. Maka dikatakan haid. Tapi khilaf di catatan kakinya itu qaul adhar. Wa muqabilu adhar annahu laisa bihaidin bal huwa hadasun daim kasalisil baul. Berarti kalau orang hamil keluar darah dianggap istihadah dan berlaku hukum salisul baul. Alasannya apa? Li'annal hamla yasuddu makhrajal haid, karena kandungan itu akan menutup tempat keluarnya haid. Dan dalam iddah waqad ju'ila dalilan ala bara'atir rahim. Dalam iddah haid itu dijadikan tanda kosongnya rahim dari kandungan. Berarti kalau hamil tidak mungkin haid. Fadalla ala anal hamil la tahid. Tapi dilanjutkan itu ya. Jelas? Wallahu a'lam al-Fatihah.